warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dari kelas C2 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isi kandungan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Fa'idza wasala ilal majlisi sallama 'alal hadirin. Makna tersebut memiliki yaitu ketika datang ke majelis, seseorang harus mengucapkan salam. Kemudian ini menunjukkan sikap hormat, rendah hati, dan mendoakan keselamatan. Wa jalasa haitsu yaltahi bihil majlis. Makna yang dimaksud yaitu duduk di tempat yang kosong, tidak memaksakan diri ke depan, dan tidak mencari posisi yang istimewa. Wala yatakhattu riqaban nas. Tidak berjalan melewati orang-orang dengan cara yang mengganggu dan menjaga kenyamanan orang lain. Wala yu'dhi ahadan. Tidak melakukan tindakan yang membuat orang lain terganggu, baik fisik maupun ucapan. Wala yaltafitu katsiron, yaitu tidak menoleh ke sana kemari tanpa alasan dan menunjukkan fokus dan kesungguhan. Wala yukthirun nadhara min ghairi hajah, yaitu tidak memandang hal-hal yang tidak perlu dan menjaga pandangan dan adab batin. Dari kesimpulan tersebut, pasal tersebut menegaskan bahwa adab dalam majelis ilmu merupakan fondasi utama dalam proses menuntut ilmu. Keberhasilan seseorang menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kualitas akhlak dan sikapnya ketika berada dalam lingkungan pembelajaran. Majelis ilmu dalam perspektif Islam bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan spiritualitas. Pertama, perintah untuk mengucapkan salam kepada seluruh hadirin dan memuliakan guru menunjukkan bahwa interaksi dalam pendidikan harus dilandasi oleh nilai-nilai penghormatan, persaudaraan, dan doa. Hal ini mencerminkan bahwa proses belajar tidak terlepas dari dimensi sosial dan spiritual yang saling berkaitan. Kedua, sikap duduk dengan sopan, tidak melangkahi orang lain, serta tidak mencari posisi istimewa mengandung nilai kerendahan hati atau tawadu. Dalam konteks pendidikan, sikap ini sangat penting untuk menumbuhkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta menghindarkan diri dari sifat sombong yang dapat menghalangi keberkahan ilmu. Lalu yang ketiga, larangan untuk tidak mengganggu orang lain, tidak banyak berbicara, tidak tertawa berlebihan, serta tidak bermain-main menunjukkan pentingnya menjaga keseriusan dan kedisiplinan dalam belajar. Hal ini menegaskan bahwa proses memperoleh ilmu membutuhkan kesungguhan, jiddiyah, dan pengendalian diri. Keempat, penekanan pada tidak banyak menoleh dan tidak melihat tanpa kebutuhan mengandung makna. Pentingnya menjaga konsentrasi dan fokus. Dalam perspektif pedagogis,
fokus merupakan kunci utama dalam memahami materi secara mendalam, sehingga peserta didik dapat menyerap ilmu secara optimal. Kelima, secara keseluruhan, pasal ini mengajarkan bahwa adab lahiriah atau perilaku dan batiniah, niat dan sikap hati harus berjalan secara seimbang. Adab lahiriah tampak dalam sikap sopan, tenang, dan tertib, sedangkan adab batiniah tercermin dalam keikhlasan, rasa hormat, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Keenam, nilai-nilai yang terkandung dalam pasal ini tetap relevan dalam konteks pendidikan modern. Prinsip seperti menghormati guru, menjaga etika dalam kelas, fokus dalam pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adab merupakan kunci utama dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah. Tanpa adab, ilmu yang diperoleh cenderung tidak memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu hendaknya menjadikan adab sebagai prioritas utama sebelum dan selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.